Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang terjadi pada diri kita tetap dan wajib bersyukur. Sehat atau sakit, kita tetap wajib bersyukur. Dan untuk adik atau teman adik atau keluarga adik ada yang sakit, kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan dihilangkan rasa sakitnya. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum kegiatan pramuka kita mulai, kita awali dengan membaca doa, dengan harapan apa yang kita cita-citakan bersama dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik adik-adik, seperti biasanya ya, kakak akan melanjutkan materi secara runtut sesuai dengan apa yang ada di dalam buku SKU Pramuka Penggalang. Dan kali ini adik-adik kelanjutan daripada yang pertemuan yang sebelumnya, yaitu Trisatya, di mana di bagian poin terakhir Trisatya adalah menepati dasa dharma pramuka. Dan kali ini adik-adik kita akan belajar bersama. Ya, sekali lagi kita akan belajar bersama tentang dasa dharma pramuka. Apa itu dasa dharma pramuka? Bagaimana penjabarannya? Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota pramuka? Kita ikuti seksama, kita ikuti bersama, kita belajar bersama. Baik adik-adik, yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu ya tentang dasa dharma gerakan pramuka dari masa ke masa. Sejak berdirinya organisasi gerakan pramuka adik-adik pada tahun berapa? Iya, benar sekali adik-adik ya. Sejak tahun 1961, dasa dharma pramuka yang kita kenal sekarang ini adik-adik tidaklah seperti yang saat ini kita ketahui bersama. Di mana pada waktu itu adik-adik ya, dasa dharma pramuka sudah mengalami perubahan berkali-kali adik-adik. Dan dari sumber-sumber yang kakak peroleh ya, pada saat kakak dulu juga sekolah, kakak sampaikan bahwasanya dasa dharma pramuka telah mengalami perubahan adik-adik dari tahun 1961 hingga tahun 1978 dan mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu pada tahun 1961 sampai 1966. Yang kedua pada tahun 1966 sampai 1974. Yang ketiga pada tahun 1974 sampai tahun 1978. Dan yang keempat pada tahun 1978 hingga saat ini dasa dharma pramuka yang kita kenal saat ini. Lalu apa itu dasa dharma pramuka? Baik adik-adik, dasa dharma pramuka berasal dari dua suku kata, yaitu dasa dan dharma. Ya, dasa dan dharma. Dasa sendiri adik-adik berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti 10. Sedangkan untuk dharma sendiri adik-adik berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti kewajiban atau aturan atau tugas hidup atau kebenaran dan juga bisa dikatakan kebajikan. Sehingga apabila kita rangkai adik-adik, dasa dharma dapat diartikan sebagai 10 kewajiban atau 10 aturan atau 10 kebajikan.
Dasa dharma adalah ketentuan moral. Karena itu adik-adik, dasa dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka agar kita dapat berkembang menjadi manusia yang berwatak, warga negara Republik Indonesia yang setia, dan sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kakak sampaikan tadi adik-adik, bahwasanya dasa dharma adalah 10 bakti seorang pramuka. Maka di sini nanti kita akan mengupas satu persatu, kita akan membahas satu persatu, kita akan belajar satu persatu dari dasa dharma yang pertama hingga dasa dharma yang ke-10. Dasa dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa adik? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu usaha dan kegiatan seseorang yang sangat utama dalam perkembangan kehidupannya. Ya. Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari dari dharma yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu seperti yang ketahui bersama adik-adik, ya, taat melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, mengerjakan yang baik dan berguna, serta menjauhi segala yang buruk dan yang tidak berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat serta seluruh umat manusia. Ya, itu ya adik-adik ya, contoh dari takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita kalau melakukan apa-apa adik-adik, kita harus merasa takut, merasa diawasi. Ya, diawasi oleh siapa? Oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Wah, nggak ada yang ngawasi aja kok. Aku bolos sekolah aja, wong ibu tidak tahu, ayah tidak tahu, tidak seperti itu adik-adik. Ya, jadi kita akan merasa lebih tenang kalau kita merasa selalu diawasi oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan gerakan pramuka yang mengarahkan adik-adik, ya, kita semua sebagai anggota pramuka ini menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, dan juga karena falsafah hidup bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Maka adik-adik sudah seharusnya iman kita kepada Tuhan dari masing-masing kita diperdalam dan diperkuat. Ya, jadi kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, itu yang poin yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Maksudnya bagaimana? Apabila manusia dapat ikut merasakan suka dan derita alam yang ada sekitarnya, khususnya manusia. Ya, maksudnya bagaimana, Adik? Jadi nanti kita harus bisa merasakan. Kita harus peka terhadap keadaan di sekitar kita, baik kepada sesama manusia maupun kepada alam yang ada di sekitar kita. Ya, jadi jangan semena-mena membuang sampah sembarangan, merasa acuh tak acuh atau masa bodoh. Ada temannya jatuh padahal kita tahu, kita berpura-pura tidak tahu, tidak mengenal, ya, tidak seperti itu. Bahkan terkadang kita membuang sampah dengan sembarangan tanpa ada rasa takut sama sekali. Padahal apa yang terjadi? Apabila kita tidak mencintai alam, maka alam juga tidak akan mencintai kita. Yang terjadi apa? Bencana alam. Bisa terjadi banjir karena air tersumbat dari sampah-sampah yang kita buang secara sembarangan. Penebangan pohon akan mengakibatkan terjadinya longsor dan lain sebagainya. Maka dari itu adik-adik kita harus menerapkan
Dasar dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sama manusia adik tidak bisa terlepas dari perwujudan kerendahan diri manusia sebagai makhluk terhadap keagungan penciptaan Tuhan. Kita tidak boleh ya mempunyai rasa iri hati, dengki, benci, marah dan sifat-sifat yang tidak terpuji yang lainnya. Karena yang demikian itu adalah merusak apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Itu adalah termasuk dalam penyakit hati, ya. Yang ketiga, Adik, dasar dharma yang ketiga apa? Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot berarti putra tanah air. Sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, seorang pramuka, Adik, kita menjadi putra dan putri yang baik, berbakti, setia, dan siap siaga membela tanah air. Sopan merupakan tingkah laku yang halus dan menghormati orang lain. Kesatria adalah orang yang gagah, berani, dan jujur. Ya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, salah satu contoh yang harus kita terapkan dari patriot yang sopan dan kesatria adalah membiasakan diri berani mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat dan mengatakan apa yang benar. Katakan kalau itu salah, katakan salah, dan benar, katakan benar. Ya. Yang kedua adalah menghormati orang tua, guru, dan pemimpin. Yang keempat, dharma yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan sudah ditentukan bersama. Lalu musyawarah apa? Musyawarah adalah laku utama seseorang ya atau seorang demokrat yang menghormati pendapat orang lain. Jadi adik-adik, apabila ada pada waktu kita bermusyawarah atau melakukan rapat, ada teman kita melakukan usulan atau pendapat dan di mana dalam forum tersebut, dalam rapat tersebut, seluruhnya sudah setuju, maka kita juga harus menghormati pendapat teman kita walaupun pendapat kita sendiri awalnya ditolak. Karena apa? Karena yang lainnya sudah menyetujui, maka mau tidak mau kita juga harus menerima pendapat dari teman kita. Tidak boleh ada perasaan dongkol setelah selesai. Wah, itu tadi usulanku nggak terima. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita harus menghormati apapun hasil kesepakatan di dalam forum tersebut atau dalam rapat tersebut. Dan kita juga harus mematuhi segala aturan dan peraturan yang ada di dalam musyawarah tersebut. Lalu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana adik-adik? Belajar kita harus belajar mendengar pendapat orang lain. Dan kita juga harus menghargai gagasan orang lain. Kita juga harus membiasakan diri adik-adik untuk bermusyawarah sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Jadi adik-adik sebelum melaksanakan kegiatan, misalkan ada kegiatan perkemahan, ya, kita harus melakukan musyawarah dulu terhadap kelompok kita, terhadap regu kita. Apa musyawarah terkecilnya? Misalkan adik-adik pembagian bahan makanan, pembagian tugas, ya, itu termasuk musyawarah kecil, latihan bermusyawarah, menyampaikan pendapat, ya. Oke ya, adik-adik ya. Sampai poin 4 ya. Kita sekarang lanjutkan di poin kelima. Apa poin kelima atau dharma kelima? Dharma kelima yaitu rela, menolong, dan tabah. Rela adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Rela menolong berarti melakukan perbuatan baik untuk kepentingan orang lain yang kurang mampu. Dengan maksud apa? Agar yang ditolong itu dapat menyelesaikan maksudnya dan kemudian mampu merampungkan masalah serta tantangan yang sudah dihadapi. Tabah adalah suatu sikap jiwa tahan uji.
Meskipun adik-adik kita mengetahui bahwa menjalankan tugas akan menghadapi kesulitan, tetapi kita tidak boleh mundur dan tidak boleh ragu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik diharapkan membiasakan diri cepat menolong. Apabila di depan kita ada kecelakaan, tanpa diminta oleh siapapun, dengan refleks kita melakukan tindakan untuk menolong orang tersebut. Bukan malah cuek dan pura-pura tidak tahu. Membantu menyeberangkan jalan adik-adik apabila pada waktu kita berada di jalan, kita mendapati atau bertemu dengan orang tua atau wanita. Kita hentikan kendaraan, kita bantu mereka dalam menyeberang jalan. Apabila kita berada di tempat umum, adik-adik, kita mendahulukan orang tua dan wanita. Jadi kalau misalkan kita duduk ya di dalam bis atau dimanapun, di ruang tunggu dan sebagainya, adik-adik, kita tahu bahwasanya di dekat kita ada orang tua yang tidak kebagian tempat duduk, kita berdiri, kita mempersilahkan beliaunya untuk duduk di tempat kita. Dan jangan sekali lagi pura-pura tidak tahu. Membiasakan secara bertahap adik-adik untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari di manapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, apapun masalah itu, ya, kita belajar. Dasar dharma yang selanjutnya yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. Manusia adik-adik dibedakan dengan makhluk hidup yang lain karena ia diciptakan mempunyai akal dan budi. Maka dengan demikian adik-adik harus mengembangkan diri dengan membaca, menulis, belajar, dan lain sebagainya dengan menjalani proses kodrati dalam mendidik diri. Ya, jadi kita belajar, adik-adik, kita belajar untuk melakukan segala sesuatu itu walaupun ada banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak hambatan yang kita hadapi, kita harus selalu dalam keadaan riang dan gembira. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik kita membiasakan diri rajin untuk membaca buku yang baik, ya, menentukan jadwal harian yang tetap untuk belajar. Jadi adik-adik mempunyai agenda dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, dari bangun tidur kegiatannya misalkan sholat subuh, membantu orang tua, mandi, ya, itu termasuk kategori rajin. Jadi kita membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari. Setelah itu adik-adik, kita jangan cepat puas setelah selesai mengerjakan sesuatu. Latih terus menerus. Mintalah adik-adik tuntunan dari orang yang lebih berpengalaman. Misalkan adik-adik belajar memasak. Kalian tidak bisa, tapi jangan diam. Ya, belajar dari ibu. Bagaimana cara menumis, bagaimana cara menanak nasi dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan melakukan sesuatu itu tanpa bimbingan orang dewasa, tanpa pendampingan dari orang dewasa. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bergembiralah dalam setiap usaha. Ya, jadi jangan cemberut. Dikasih tugas bapak ibu guru cemberut. Tapi giliran adik-adik main, gembira, riang, puas, bahkan sampai lupa waktu, lupa diri. Waktunya istirahat, malah adik-adik tidak istirahat. Tapi di saat buka buku baru saja beberapa menit sudah bosan, sudah capek, sudah males, ya, tidak menunjukkan sikap gembira, ya, itu tidak boleh. Selesaikan setiap tugas yang ada tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda. Hari ini datang tugas, hari ini juga diselesaikan. Oke, adik-adik, sampai poin 6, mengerti ya? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-7 atau dharma yang ke-7, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat bukan berarti adik-adik kikir atau pelit.
Tetapi adik-adik lebih terarah kepada dapatnya kita melakukan dan menggunakan sesuatu secara tepat menurut kegunaannya. Ya, menurut kegunaannya. Jadi kalau tidak penting kenapa harus kita beli? Kalau tidak butuh kenapa harus kita beli? Ya, kita beli tentu karena kita butuh. Kita beli tentu karena kita memerlukan. Dan apapun yang kita miliki harus benar-benar kita perlukan dalam kebutuhan sehari-hari. Cermat lebih berarti teliti, sikap laku. Seorang pramuka harus senantiasa teliti baik terhadap dirinya sendiri maupun yang datang dari luar dari dirinya sehingga ia senantiasa selalu waspada. Ya, ini adik-adik perlu dicermati. Kita sebelum bertindak, kita sebelum melangkah, kita pikirkan dulu. Kita harus cermat, kita harus teliti, jangan gegabah. Diajak teman bermain, mau. Kita tidak berpikir panjang. Padahal kita masih ada PR yang harus kita tuntaskan. Masih ada tugas yang harus kita selesaikan. Maka adik-adik kita harus berpikir, baik dan buruknya ada di dalam diri kita masing-masing. Kita harus cermat dalam melakukan sesuatu. Bersahaja berarti adik-adik sederhana, kesederhanaan yang wajar dan tidak berlebih-lebihan, sehingga adik-adik dapat memberi kemungkinan penggambaran jiwa untuk menampilkan diri dan menimbulkan kemampuan untuk hidup dengan apa yang didapat secara halal tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana adik-adik pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adik-adik datang tepat waktu pada waktu ke sekolah, pada waktu tidur, pada waktu makan, pada waktu latihan. Semua harus tepat waktu. Ya, kita harus cermat dalam pemanfaatan waktu. Yang kedua adik-adik, tidak boleh ceroboh atau tidak ceroboh. Kalau kita sudah benar-benar melaksanakan dasar dharma yang ketujuh ini, hemat, cermat, dan bersahaja, saya yakin adik-adik nanti melakukan sesuatu nanti tidak ceroboh karena difikirkan terlebih dahulu. Berbuat sesuatu dengan teliti pada waktu yang tepat. Ya. Jadi, adik-adik, kalau sudah terbiasa, maka kita nanti akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh ketelitian. Membiasakan diri untuk menabung, itu tadi, ya, bersahaja, ya. Membiasakan diri untuk menabung. Hemat air. Bekerja berdasarkan manfaat dan rencana. Menggunakan uang jajan dengan seperlunya. Ya, kalau dikasih uang saku dari orang tua 10.000 tidak semuanya dihabiskan begitu saja. Jadi dihitung-hitung. Yang aku belikan ini berapa? Aku belikan itu berapa? Dan wajib adik-adik ada sisanya untuk ditabungkan. Oke ya? Bisa. Harus mulai sekarang adik-adik harus punya tabungan. Ya, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin adik-adik adalah berarti patuh dan mengikuti pemimpin dan ketentuan atau peraturan. Dalam arti yang khusus adik-adik, disiplin berarti apa? Mengendalikan diri. Ya. Lalu berani itu apa? Suatu sikap mental untuk bersedia menghadapi dan mengatasi suatu masalah dan tantangan. Jadi tidak lari dari masalah. Ya, habis mematahkan sapu di sekolah, adik-adik harus berani bertanggung jawab. Oh iya, saya mematahkan sapu tersebut. Nah, jadi seperti itu, ya. Tidak lari dari tanggung jawab, ya, adik-adik ya. Berani, ya, mengakui kesalahan. Setia, apa itu setia? Setia adalah tetap pada suatu pendirian dan ketentuan. Jadi adik-adik, setia adalah tetap pada suatu pendirian
dan pada ketentuan. Lalu adik-adik, contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Adik-adik mampu mengendalikan dan mengatur diri sendiri. Disiplin. Ya, oh iya, sekarang aku waktunya sekolah, berangkat, dan tidak mampir kemana-mana. Dipanggil teman, woi sini dulu. Nah, karena adik-adik sudah menerapkan dasar Dharma nomor 8 ini disiplin. Berarti adik-adik bisa mengendalikan diri. Oh tidak, aku sekarang sekolah. Jadi aku harus sekarang berangkat ke sekolah. Yang kedua adik-adik, mentaati peraturan. Baik di lingkungan keluarga, di masyarakat, di sekolah, pasti ada aturan dan peraturan. Kita harus mentaatinya. Menjalani ajaran dari ibadah agama kita masing-masing. Belajar untuk menilai kenyataan, bukti, dan kebenaran suatu keterangan atau informasi. Patuh dengan pertimbangan dan keyakinan. Itu ada deh ya. Contoh dari Dharma yang ke-8 yaitu disiplin, berani, dan setia. Tinggal 2 Dharma lagi. Ya, sabar. Dharma yang ke-9 apa? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yaitu sebagai seorang pramuka adik-adik, segala sesuatu yang diperbuat baik atas perintah maupun tidak, terutama secara pribadi, bertanggung jawab terhadap negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga. Selain itu adik-adik, yang dimaksud dapat dipercaya adalah sebagai anggota pramuka, kita bisa dipercaya baik perkataan maupun perbuatan. Lalu, contoh dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, sebagai pramuka kita harus berani bertanggung jawab atas suatu tindakan yang diambil di luar perintah yang diberikan kepada kita karena perintah tersebut tidak dapat atau sulit dilaksanakan. Segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalkan adik-adik di rumah dimintai tolong ibu untuk membersihkan rumah, dimintai tolong ayah untuk membersihkan sepeda, maka kita harus melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Dapat dipercaya berarti juga jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap siapapun yang berada di sekitar kita, apapun itu. Kita juga harus bisa dipercaya dari atas sikap kita, atas tutur kata kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, haruslah ya mengandung unsur-unsur perbuatan baik. Selalu menempati waktu yang sudah ditentukan. Oke ya, itu Dharma yang ke-9. Selanjutnya adik Dharma yang terakhir adalah Dharma yang ke-10 atau dasar Dharma yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, setiap apa yang telah dikatakan itu adalah benar, jujur, serta dapat dipercaya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Suci dalam perbuatan sebagai akibat dari pikiran dan perkataan yang suci. Maka kita sebagai pramuka harus sanggup dan mampu berbuat yang baik dan benar untuk kepentingan bangsa, negara, keluarga, dan siapapun yang berada di lingkungan sekitar kita. Di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari adik-adik, dasar Dharma yang ke-10 adalah sebagai seorang pramuka kita harus bisa menjadi contoh pribadi dalam segala tingkah laku kita dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dimanapun kita berada. Ya adik-adik ya. Sebagai seorang pramuka adik-adik kita harus selalu berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri terhadap segala ucapan kita, menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak pantas dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada orang lain. Ya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau adik-adik sudah bilang A, sudah ya, teman-teman, ayo nanti kita belajar kelompok. Maka
Kalau kita sudah mengajak seperti itu adik-adik, kita harus berangkat. Jangan sampai kita sudah membuat janji kepada teman kita, ngajak kerja kelompok, ya, jam, tempat, semua sudah ditentukan, tetapi ternyata kita sendiri mengkhianati itu. Maka kita termasuk orang yang merugi karena tidak bisa melaksanakan dharma yang ke-10 ini, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kecuali kalau adik-adik pada waktu punya janji, tiba-tiba ada keperluan yang lainnya, ya, adik-adik bisa menyampaikan permohonan maaf. Ya, kenapa adik-adik tidak bisa menepati janji atau tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut. Oke adik-adik, itu yang bisa kakak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, kakak mohon maaf apabila ada kata-kata kakak yang mungkin adik-adik susah di dalam memahami, ya bisa lanjut tanya ke kakak, ya. Yang susah untuk menerima materi yang kakak sampaikan ini bisa menghubungi kakak ya di grup dan lain sebagainya ya. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu, ya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam mencari ilmu. Baik adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kakak tutup, kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini tadi menjadi bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Pramuka.